Aku tidak tahu apakah Nona Lu bisa menerima pernikahan tanpa keintiman? Tuan Muda Jin, apa maksudnya ini? Bagian itu, punyaku tidak begitu berfungsi. Kalau tidak berfungsi, kenapa kamu ikut kencan buta? Dasar orang aneh. Kalimat ini memang selalu yang paling efektif. Akhirnya tenang juga. Paman, apa kamu sedang mencari istri? Bagaimana kalau aku saja? Jika ingatanku tidak salah, kamu adalah tunangan keponakanku. Dulu memang begitu, tapi sekarang tidak lagi. Cium, 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 cium dia. Jadi ini yang kamu maksud dengan sedang rapat. Ternyata kamu sedang bersama sekretarismu. Sedang bermesraan. Kenapa kamu ada di sini? Apa kamu sudah gila? Jin Yuan, kita sudah berakhir. Xinyan. Memangnya kamu berani memutuskanku? Keluarga kalian grup Xi? Kalau bukan, karena investasi dari grup Jin, sudah lama hancur. Jika kamu berani mundur, besok, ayahmu pasti akan datang memohon kepadaku. Itu bukan urusan yang perlu kamu khawatirkan. Kuharap kalian berdua yang sampah ini bisa terus bersama selamanya. Jin Yuan sudah lama bermain api dengan sekretarinya, aku tidak berminat untuk menjadi bagian dari permainan kotor mereka. Kebetulan Anda butuh istri, bagaimana kalau kita menikah? Mengapa kamu memilih saya? Karena hanya Anda yang bisa mengendalikan Jin Yuan dan juga bisa mempertahankan kerjasama antara keluarga Xi dan keluarga Jin. Jika aku bisa menikah dengan Anda, itu pasti akan sangat membuatnya kesal. Boleh saja. Tapi saya punya satu syarat. Katakanlah, Karena kita suami istri, saya harus mendapatkan semua hak sebagai suami, termasuk kehidupan jasmani suami istri. tadi aku sudah mendengarnya, katanya punyanya tidak bisa berfungsi. Pria yang terlalu tinggi harga diri ini. Setuju. Kapan kita akan mendaftarkannya? Sekarang, aku terburu-buru pergi ke kantor. Kamu, Aku bisa pulang sendiri. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. kalau begitu ayo berteman di WeChat. Setelah urusanku selesai, aku akan menghubungimu. Baik. Baiklah. Dadah, suamiku. Ayah, ibu, Sayang, makanannya sudah siap. Cepat antarkan untuk Jin Yuan. Jin Yuan sering minum alkohol, lambungnya sedang tidak sehat. Karena itu dulu, baik cerah maupun hujan, aku selalu pergi membawakannya makanan, tanpa pernah absen sekalipun. Ayah, ibu, kedepannya kalian tidak perlu lagi menyiapkan apapun untuk Jin Yuan. Aku dan dia sudah putus. Hah? Iya, memang sudah putus. Makanan ini hampir dingin, segera antarkan ke sana. Aku dan dia benar-benar sudah putus. Kenapa kalian tidak percaya sih? Sayang, kami ini sangat mengenalmu. Kami tahu seberapa besar kamu sangat menyukai Jin Yuan. Bahkan jika ibu dan ayah bercerai, tidak mungkin kamu putus dengan Jin Yuan. Ya sudahlah kalau begitu. Berikan kotak makannya padaku. Karena tidak jadi diantar untuk Jin Yuan, aku bisa membawakannya. Untuk suami kontrakanku itu, bisa untuk menjalin hubungan kami, agar tidak terbuang sia-sia. Aku pergi dulu. Ini baru putri yang aku kenal. Tetap saja mengejar cinta orang seperti biasanya. Kalau tidak mengerti lebih baik diam. Ada-ada saja. Apa ada yang salah? Suamiku sayang, sudah makan belum? Aku datang membawakanmu bekal cinta untukmu. Semua masalah di bulan ini terlihat di dalam perputaran dana ini. Setelah ini, Suamiku sayang, sudah makan belum?
Aku datang membawakanmu bekal cinta untukmu. Aku belum makan. Kamu sudah sampai di mana? Sekitar setengah jam lagi, aku sampai. Hati-hati di jalan. Aku menunggumu. Tunda dulu rapatnya. Istriku akan datang ke sini untuk membawakanku makanan. Apa yang terjadi nih? Entahlah. Xinian, kamu tahu kalau kamu salah? Lalu datang untuk menjilatku? Menjilatmu? Kamu ini benar-benar tidak tahu malu ya? Jangan keras kepala. Selain aku, di gedung ini, siapa lagi yang bisa membuatmu membawakan makanan? Nona Shi, kamu benar-benar salah paham. Kemarin manajer Jin datang untuk merayakan ulang tahunku. Semua orang senang, jadi suasana agak lepas kendali. Senang-senang lalu berciuman? Lalu jika lebih senang lagi, apa kalian akan pergi ke tempat tidur? Aku, Xinian, hentikan kelakuanmu itu. Apa kamu percaya dengan satu kata saja? Aku bisa membuat grup Jin memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Shi? Dengan adanya suami murahanku ini, kamu benar-benar tidak akan mampu melakukannya. Aku sangat menantikan ekspresimu saat kamu memanggilku, bibi muda nanti. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Makanannya aku terima. Sekarang cepatlah pulang. Siapa bilang ini untukmu? Kalau bukan untukku, memangnya untuk siapa lagi? Kesabaranku itu terbatas. Jika kamu terus berulah, aku akan menelepon sekarang juga dan meminta departemen proyek untuk menghentikan dana keluarga Shi. Minggir. Suamiku datang. Suamiku. Kamu akhirnya datang juga. Apa kamu tahu, mereka semua menindasku, bahkan hampir saja merebut makanan yang aku bawakan untukmu. Xinian, cepat turun dari tubuh pamanku sekarang. Paman, Xinian pasti sudah gila karena tertekan sesuatu. Anda jangan marah, ya? Jadi, kalian yang sudah membuatnya tertekan? Aku. Paman dan keponakan, memperebutkan wanita yang sama? Ternyata selera presdir seperti itu, ya. Sangat mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Xinian dan Paman. Nona Shi, pasti ingin menggunakan cara ini untuk memancing Anda kembali. Kita semua tahu seberapa besar dia menyukai Anda. Lagi pula, Presiden Jin kan selalu menjauh dari wanita. Bagaimana mungkin dia tertarik padanya? Dia ingin menggunakan Paman untuk membuatku cemburu? Sangat konyol. Aku ingin melihat sampai kapan dia bisa terus berakting. Turunlah. Kedepannya di depan orang lain, kamu harus menjaga sikap. Oh. Dengan wajah sedingin es seperti ini, pantas saja kamu tidak punya istri. Bagaimana? Sangat harum, bukan? Lain kali tidak perlu repot mengantar ini. Merepotkan. Ini adalah kewajibanku. Sebagai istri yang baru menikah, mengantar makanan untuk suami, ini sangat wajar loh. Lalu mengantar makanan untuk Jin Yuan selama 3 tahun? Apa itu juga kewajiban? Itu semua sudah berlalu. Xinian, aku ini suamimu. Aku tahu. Kalau begitu, di dalam kewajiban yang harus kamu penuhi, bukan hanya soal mengantar makanan saja. Apa? Bukankah kamu bilang,
Kita harus menjaga citra. Di sini tidak ada orang lain. Tunggu. Ini adalah kewajiban suami istri. Apakah paman ada di dalam? Aku ingin menemuinya. Aku ingin menemuinya. Manajer Jin, Presiden Jin sudah berpesan. Siapapun tidak diperbolehkan masuk. Suara apa itu? Xinian. Xinian, minggir kamu. Beri aku jalan. Xinian, kamu. Pasti dimarahi sampai menangis oleh paman kecilku, ya? Apa yang kubilang? Kamu jangan memaksakan diri mendekatinya. Bukan urusanmu. Ini salahmu sendiri. Pamanku itu paling tidak suka dengan wanita yang licik. Dan kamu malah mencoba memanfaatkannya. Nona Shi, kamu ingin menggunakan cara ini untuk memprovokasi manajer Jin. Itu sangat kekanak-kanakan. Lagi pula, Presiden Jin, mana mungkin bisa menyukaimu? Apa kalian berdua hanya punya satu otak bersama? Drama kalian terlalu banyak. Semalam, kamu mengacaukan pesta ulang tahun Yanyan, membuatnya merasa malu di depan rekan kerjanya. Jam 8 malam ini di klub Genting, kamu sendiri yang harus minta maaf pada Yanyan. Aku harus minta maaf padanya. Memangnya apa lagi? Jangan lupa, keluarga Shi milik kalian sedang mengandalkan siapa sekarang. Jika kamu masih tidak tahu diri begini, aku akan segera menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Shi kalian. Baiklah, aku akan pergi. Presiden Jin, ada dokumen yang perlu Anda tinjau sebentar. Presiden Jin, ada apa dengan bibir Anda? Habis dicakar kucing kecil. Hah? Ada kucing di kantor? Presiden Jin, makan malam dengan Direktur Chen. Waktunya sudah ditetapkan jam 7.30. Apa keributan di luar tadi? Itu manajer Jin dan sekretaris Jiang. Mereka meminta Nona Shi untuk meminta maaf kepada sekretaris Jiang. Dan Nona Shi menyetujuinya. Dia setuju? Benar? Sepertinya Nona Shi sangat mencintai manajer Jin. Sampai-sampai rela bersabar untuk apapun. Lokasinya? Untuk acara makan malam dengan Pak Chen. Tempatnya ada di... Bukan itu yang aku tanyakan. Jiang Yan, nanti setelah Xinyan datang, kami pasti akan membantumu memberinya pelajaran. Dia sangat memalukan hari ini, berusaha mendekati Presiden Jin, tapi dimarahi oleh Presiden Jin sampai menangis saat keluar. Dia tidak sadar diri. Siapa dirinya sebenarnya? Mana mungkin Presiden Jin meliriknya? Manajer Jin, sebenarnya tidak perlu seperti ini. Tidak apa-apa. Dia tidak akan bisa kabur dariku. Malam ini waktunya untuk membuat dia mendapat pelajaran berharga. Wah, ternyata dia benar-benar datang. Cepat, minta maaflah pada bintang utama kita, Jiang Yan, atas kesalahanmu. Harus dengan tulus. Ada 100 gelas di sini, setelah semuanya habis diminum, urusan kemarin akan dianggap selesai. Jangan terburu-buru. Ada beberapa perhitungan yang harus diselesaikan pelan-pelan. Sedang lihat apa? Presiden Jin, ini, mengenai Nona Shi. Dia datang ke acara yang dibuat oleh manajer Jin Yuan. Sekarang orang-orang di dalam grup kantor sedang membicarakan ini. Astaga, Nona Shi benar-benar sangat mencintai manajer Jin ya. Padahal tahu akan dipermalukan, tapi tetap pergi ke sana. Ponselku, batalkan janji makan siang dengan Direktur Chen. Kita ke klub Genting. Sekarang juga. Ini adalah tagihan saat Jin Yuan memakai kartuku untuk membelikan Jiang Yan rumah dan mobil dan menyekolahkan putrinya ke sekolah swasta selama bertahun-tahun ini. Pas sekali. Totalnya $5 juta. Ah, tidak mungkin kan?
Siapa yang tidak tahu bahwa manajer Jin adalah tuan muda? Keluarga Jin, apa dia perlu menghabiskan uangmu? Keluarga-keluarga Jin sangat tegas. Anak-anak yang belum menikah, setiap bulannya hanya menerima biaya hidup dasar saja. Jin Yuan, sekarang gaji pokokmu setiap bulannya hanya 5.000, kan? Manajer Jin, kenapa diam saja? Apa ini sungguhan? Manajer Jin, apa yang sebenarnya terjadi? Ikut aku keluar sekarang. Mengenai uang ini, bukannya aku tidak akan mengembalikannya kepadamu. Aku tidak mau nanti. Aku ingin sekarang juga kamu mengembalikan uangku. Kalau tidak, aku akan menelepon pengacara dan menuntut kalian berdua. Xinyan, jangan tidak tahu diri ya. Apa kamu percaya dengan satu telepon saja? Aku bisa membuat grup Jin, memutuskan hubungan dengan keluarga Shi, serta menghentikan semua kerjasama? Lalu ayahmu akan datang memohon-mohon kepadaku semalaman. Semua orang tahu, keluarga Shi bisa sesukses sekarang hanya karena kerjasama dengan keluarga Jin. Masih berani-beraninya dia meminta uang dari Jin Yuan? Sangat tak tahu malu. Manajer Jin sebaiknya menarik investasinya. Mari kita lihat apakah posisi nona besar di keluarga Shi itu masih bisa aman. Mengenai kerjasama antara keluarga Shi dan keluarga Jin, sepertinya ucapanmu itu tidak berlaku. Paman mudaku yang memimpin perusahaan. Menurutmu, dia akan membantu aku yang merupakan keponakan kandungnya? Atau kamu yang orang asing ini? Presiden Jin, Aku rasa dia akan membantuku. Lucu sekali. Dari mana datangnya rasa percaya diri itu? Dia pikir Presiden Jin akan mengabaikan keponakan kandungnya sendiri, lalu datang membantunya? Dia benar-benar berhayal. Apa menurutnya Presiden Jin tertarik padanya? Nona Shi, kamu tidak berpikir bahwa hanya karena kamu memanggil Presiden Jin suamimu, maka dia benar-benar jadi suamimu, kan? Xinyan, segera minta maaf, habiskan minumannya, dan masalah ini selesai. Baik. Halo. Saya mau melapor. Ada orang yang tidak mau membayar hutang di sini. Alamatnya di Berani-beraninya kamu melapor ke polisi? Jin Yuan. Mari kita lihat saja, apa kamu bisa membuat keluargaku hancur lebih dulu, atau malah kamu yang tertangkap karena memakai uang tunanganmu untuk menghidupi wanita simpanan, lalu kamu diusir secara tidak hormat oleh keluarga Jin? Kamu tutup mulut. Aduh, Nona Shi, kenapa kamu begitu tidak hati-hati? Ini salah dia sendiri. Hal ini membuatku merasa tidak nyaman. Atau mungkin, minumannya lupakan saja. Lupakan? Jika hari ini aku tidak memberi pelajaran padanya, aku bukan Jin Yuan namanya. Tunggu apa lagi? Pegang dia, biarkan dia meminum semua minuman yang ada di atas meja ini. Jika dia tidak mau minum, cekoki saja dia. Presiden Jin, kamar 808 ada di depan itu. Tuan Muda Jin dan yang lainnya. Jangan, Pegang dia. jangan. Cepat pegang dia. Berikan minumannya padaku. Minum ini. Presiden Jin, Bagaimana dia bisa sampai di sini? Paman, kenapa Paman ada di sini? Di mana Xinyan? Paman, apa Anda masih merasa kesal dengan kejadian siang tadi? Xinyan hanya sedang lepas kendali, makanya sampai menyinggung Anda. Begini saja, bagaimana kalau demi aku? Aku tanya kepadamu. Di mana dia? Xinyan bilang, dia menungguku di hotel, ingin bicara baik-baik denganku. Hotel? Benar, kami berdua sudah berbaikan. Begitulah wanita, setelah merebutkannya selama 2 hari,
dia pasti akan tenang sendiri. Dia hanya ingin memancingku saja, dan karena tujuannya sudah tercapai, tentu saja dia langsung luluh. Nona Shi, itu karena dia terlalu mencintai manajer Jin. Makanya dia sampai melakukan hal sekonyol itu. Xinian, mengejarku selama 3 tahun penuh? Tidak mungkin dia semudah itu berpindah ke lain hati, kan? Oh, begini saja, Paman, kapan-kapan, aku akan membawa Xinian untuk mengajak Anda makan sebagai tanda permintaan maaf. Xinian, apa aku ini hanya alat bagimu untuk membalas dendam pada Jin Yuan? Sayang, Suara apa itu? Suara apa itu? Mungkin itu pelayan, atau mungkin pipa air di kamar mandi rusak. Paman, Anda tidak perlu memedulikannya. Bagaimana kalau saya antar Anda keluar dulu? Paman, sungguh tidak ada orang di dalam. Paman. Bagaimana? Sudah kubilangkan kalau tidak ada orang. Jin Yuan? Lebih baik kamu bisa bertanggung jawab atas kata-katamu hari ini. Paman, apa maksud Anda dengan ucapan itu? Mana mungkin, aku berani membohongimu? Benar, Presiden Jin? Nona Shi, sungguh sudah pergi. Bukankah ini jepit rambut milik Xinian? Benda apa ini? Bukankah ini hanya sebuah jepit rambut? Mungkin milik orang lain yang jatuh. Apa kamu pikir aku buta? Ini adalah milik Xinian. Minta tim keamanan naik ke atas. Kepung klub genting. Bahkan seekor lalat pun tidak boleh dibiarkan lolos. Di mana Xinian? Paman, apa maksud Anda melakukan ini? Kami hanya sedang mengadakan pertemuan teman. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana Xinian? Dia benar-benar pergi. Presiden Jin. Aku orang yang tidak sabaran. Aku hitung sampai 3. Jika masih belum ada yang memberitahuku di mana Xinian, jangan salahkan aku jika aku berbuat kasar. 1, 2, 3. Dia ada di ruangan kecil di belakang layar. Xinian, kamu tidak apa-apa? suamiku. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Suamiku? Kamu akhirnya datang juga. Mereka semua menindasku. Aku sangat ketakutan.
Aku sangat takut. Bagaimana bisa Presiden Jin memeluknya? Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah dia dan Xinian benar-benar memiliki? Tunggu sebentar. Sebenarnya apa hubungan kalian? Minggir. Di sisi paman, tidak pernah ada wanita sebelumnya. Ini pasti ulah licik Xinian. Xinian, jangan kira meminta paman berakting denganmu bisa membuatku cemburu. Jangan terlalu percaya diri. Dulu aku memang buta, tapi sekarang aku sudah sembuh. Apa tidak boleh? Jangan bertindak konyol. Pamanku sudah terkenal sebagai Raja Yama berwajah dingin. Di hadapannya, wanita yang bermain trik tidak akan pernah bernasib baik. Menyinggung perasaannya, hanya akan membawamu ke dalam masalah besar. Benar sekali, Nona Shi. Sebaiknya kamu segera turun dan minta maaf kepada Presiden Jin. Bagaimana status Presiden Jin sebenarnya? Mana mungkin dia benar-benar membantumu? Jangan sampai nanti kamu malah menyusahkan keluarga Shi. Tuan Raja Yama, mereka semua menindasku. Apa yang akan kamu lakukan? Presiden Jin, aku tidak melakukan apa-apa. Itu karena Nona Shi sendiri yang mencari masalah. Tutup pintunya. Siap, Tuan. Semua yang hadir di sini malam ini, siapapun itu tanpa terkecuali, siapa yang telah menindas Xinian, silakan maju sendiri. Presiden Jin, kami semua dipaksa. Ini semua atas perintah manajer Jin? Kamu, Seret mereka keluar. Aku tidak ingin melihat mereka lagi berada di kota Jiang. Presiden Jin, Tolong jangan. Kumohon jangan. jangan lakukan itu Presiden Jin. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Manajer Jin. Manajer Jin, selamatkan aku. paman kecil. Jiang Yan adalah orangku, Anda tidak boleh menyentuhnya. Bagaimana dia menindasmu? Balaslah dia sendiri. Nona Shi, aku. Kamu. Apa yang kamu lihat? Dua tamparan ini layak kamu dapatkan. Lalu kamu juga. Xinian, aku peringatkan kamu, jangan terlalu melampaui batas ya. Aku ini tuan muda, keluarga Jin. Jika kamu berani menyentuhku, keluarga Jin akan buat perhitungan denganmu. Tanganmu sakit tidak? Sakit. Paman kecil. Aku sudah tahu, Anda paling sayang padaku. Paman kecil. Paman kecil. Orang tuaku saja tidak pernah memukulku, Anda malah memukulku demi seorang wanita. Tamparan ini termasuk ringan. Ini sebagai pamanmu, sedang mendidikmu. Jika ada lain kali, jangan salahkan aku sebagai pamanmu, bersikap tanpa ampun. Paman kecil. Paman kecil, Xinian adalah milikku, Anda tidak bisa. Mulai sekarang dia bukan lagi milikmu. Rasanya memiliki sandaran, ternyata cukup hebat. Jin Yuan, tunggulah aku. Sudah berapa kali ku bilang padamu, aku tidak suka tipe seperti kamu. Apa kamu tidak bosan? Aku tahu kamu tidak suka masakan dari luar. Jadi ini aku buatkan sendiri. Cobalah sedikit. Pergi? Jin Yuan, aku tidak akan menyerah.
Xinian sudah mengejarku selama 3 tahun. Selalu mengantarkan nasi dan sup untukku. Selalu ada setiap kali dipanggil, sangat mencintaiku sepenuh hati. Sekarang tiba-tiba bilang, suka pada paman kecilku. Siapa yang akan percaya? Manajer Jin, Anda harus bersikap adil padaku. Bukankah Xinian suka bersandiwara? Aku akan membiarkan dia bersandiwara sepuasnya. Segera hentikan semua kerjasama dengan keluarga Shi, tarik semua dana. Paling lambat besok, aku akan membuat Xinian datang memohon kepadaku sambil menangis. Sakit tidak? Jika kamu bantu meniupnya, pasti tidak sakit lagi. Aku akan memberikanmu penjelasan yang adil. Penjelasan apa? Antar Nyonya pulang sekarang. Jangan, aku tidak bisa pulang sekarang. Ayah dan ibu akan panik jika melihatku. Kalau begitu, pulanglah ke rumahku. Apa? Ini Presiden Jin. Jangan bergerak. Gerakanmu itu ternyata cukup mahir juga ya. Ini adalah bubur millet yang sengaja kumasakkan untukmu. Makanlah sedikit saja. Pergi. Maaf. Usaplah. Terima kasih. Kenapa kamu melakukannya? Dengan sekuat ini, aku tidak mau memakainya lagi. Jinshen aku. Raja neraka yang sedingin es apa? Dia itu jelas-jelas serigala jahat yang tidak tahu batas. Katakan, kalau kamu menyukaiku. Menyukai Anda? Kenapa? Tidak dilanjutkan? Kamu sedang terluka. Begitu saja sudah selesai, katanya ingin menjalankan kewajiban suami istri. Dia tidak berguna.
Hei, benar-benar sayang sekali wajah tampan dan bentuk tubuh sebagus itu. Ah, Xinian, apa yang sedang kamu pikirkan? Sangat memalukan, benar-benar memalukan. Gawat, gawat. Nian, ini sudah jam berapa? Kenapa kamu belum pulang? Pihak perusahaan menelepon dan bilang bahwa keluarga Jin menarik investasinya. Apa? Aku akan segera kembali. Terima kasih sudah menjadi pahlawan dan menyelamatkanku malam ini, juga membantuku bersandiwara. Xinian, kamu benar-benar hebat. Ayah, ibu, kalian belum tidur? Duduklah. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Jin Yuan? Tidak ada apa-apa. Masih mau berpura-pura? Pihak perusahaan sudah menelpon tadi, mereka bilang grup Jin tiba-tiba menarik investasinya. Benarkah? Ceritakan dulu masalahmu dengan Jin Yuan. Jin Yuan berselingkuh. Aku minta putus. Apa? Aku melihatnya sendiri di KTV, sedang merayakan ulang tahun Jiang Yan, dan mereka berdua berciuman. Dasar pria tak tahu malu. Berani-beraninya dia menindas putriku. Besok aku akan pergi ke keluarga Jin dan menuntut penjelasan dari orang tuanya. Kalian tidak menyalahkanku? Anak bodoh, mana mungkin ibu menyalahkanmu? Kamu sudah menderita sejauh ini, kenapa kamu tidak mengatakannya sejak awal kepada kami? Aku pikir, kalian akan bilang, aku egois dan tidak dewasa, serta tidak mementingkan kepentingan bersama. Persetan dengan kepentingan bersama itu, keluarga kita tidak kekurangan uang itu. Pria brengsek memang harus dicampakkan. Buat apa mempertahankan sampah seperti dia? Masalah perusahaan, kamu tidak perlu khawatir. Ada ayah di sini. Biar saja grup Jin menarik modalnya. Ayah akan mengorbankan segalanya dan tidak akan membiarkan putriku ditindas sedikit pun. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ayah. Aku mengerti sekarang. Ada apa? Para pemegang saham tahu soal penarikan modal grup Jin. Mereka membuat keributan besar di kantor. Bahkan mereka bilang Bilang apa lagi? mereka meminta putri kesayangan kita berlutut dan minta maaf pada bajingan itu. Apa? Presiden Xi, akhirnya Anda datang juga. Mengenai masalah penarikan investasi oleh keluarga Jin, Anda harus memberikan penjelasan kepada kami. 3 proyek semuanya terhenti. Pihak bank di sana juga terus menelpon untuk menagih utang. Jika terus begini, perusahaan tidak akan bertahan lewat dari 1 bulan. Presiden Xi, perbuatan putri Anda ini, apakah ingin membuat kami, para orang tua ini, hancur bersamamu? Semuanya, saya sudah mengetahui masalahnya terkait penarikan investasi itu. Saya akan menyelesaikannya secepat mungkin. Selesai, pakai apa Anda menyelesaikannya? Keluarga Jin adalah klien terbesar kita. Begitu mereka menarik investasi, aliran dana perusahaan langsung terputus. Xinian, kamu besok harus pergi menemui pihak keluarga Jin, minta maaf kepada mereka, dan mohon padanya agar kembali bersama, maka masalah ini selesai sampai di sini. Aku tidak akan pergi. Tidak pergi? Apa kamu tahu, gara-gara kamu, perusahaan menderita kerugian yang sangat besar? Proyek bernilai puluhan juta dolar, semuanya terhenti. Ratusan pekerja sedang menunggu gaji mereka dibayarkan. Kamu sebagai seorang wanita muda, keegoisanmu itu harus ada batasnya. Apa perusahaan sebesar ini hanya bergantung pada kehidupan asmara pribadiku saja? Lalu untuk apa para pemegang saham sekalian berada di sini? Apa kalian hanya orang-orang yang tak berguna? Beraninya kamu bicara seperti itu pada orang tua. Apa ada yang salah dari ucapannya? Perusahaan sedang bermasalah. Alih-alih mencari jalan keluar, kalian justru memaksa putriku pergi memohon pada pria tidak tahu diri itu. Apa kalian tidak punya rasa malu sama sekali? Nyonya Xi, putrimu tidak mengerti tata krama, masa kamu juga sama tidak mengertinya? Apa kalian tidak lihat status keluarga Jin? Menyinggung keluarga Jin berarti kita tidak akan bisa lagi bertahan di Jiangcheng. Cukup.
Masalah perusahaan akan saya selesaikan sendiri. Jangan seret putri saya. Dengarkan saya. Besok dia harus pergi ke tempat keluarga Jin. Jika tidak, Jika tidak kenapa, Paman Zhao. Saat keluargamu diambang kebangkrutan dulu, ayahkulah yang membantumu bisa makan. Apa mungkin kamu masih berniat menyakitiku? Masuk. Presiden Jin, gawat. Ada apa? Manajer Jin telah membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Shi. Grup Shi sudah dalam keadaan sangat kacau. Nyonya, dia. Siapkan mobil. Pergi ke Shi. Apa yang kalian lakukan? Nian, apakah itu sakit? Tidak sakit. Ibu, aku tidak apa-apa. Presiden Shi, lihatlah putri Anda yang sudah menyinggung keluarga Jin seperti ini. Sekarang rantai pendanaan terputus dan para mitra kerjasama menarik modal harus ada. Seseorang yang bertanggung jawab. Benar sekali. Itu masalah yang dibuat oleh Xinian sendirian? Kenapa seluruh perusahaan harus menanggung risikonya? Saya usulkan Xinian harus meminta maaf kepada Tuan Muda Jin dan berusaha untuk kembali berbaikan. Jika tidak bisa melakukannya, maka silakan Presiden Shi turun tahta dan secara sukarela melepaskan posisi Ketua Dewan Direksi. Ayah, Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Jika ada masalah, hadapi aku. Menyulitkan seorang anak, apa hebatnya kalian ini? Presiden Shi, kami juga melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Jadi jangan salahkan kami jika kami tidak lagi memikirkan pertemanan lama. Ini surat pengunduran diri, silakan tanda tangani. jangan ayah. Kalian sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Dulu ketika perusahaan bangkrut, suamiku menjual rumah dan tanah hanya untuk menyelamatkannya. Minggir. Hanyalah kamu. Ibu, jika kalian berani menyentuh satu ujung jari pun dari orang tuaku, maka jangan salahkan aku jika tidak bersikap ramah kepada kalian. Sekarang Anda punya dua pilihan, pergi minta maaf pada Jin Yuan, atau biarkan ayah Anda menandatangani surat pengunduran diri itu. Pilihlah sendiri. Sudah kukatakan, aku tidak akan berbaikan kembali dengan Jin Yuan, Kalau begitu jangan salahkan aku. karena aku sudah menikah. Apa katamu? Menikah? Nian, kapan kamu menikah? Menikah? Mungkin dia sedang mengandung dan buru-buru mencari pria lugu untuk jadi tumbal? Kamu, Tutup mulut. Siapapun yang berani memfitnah putriku, aku akan buat perhitungan dengannya. apakah kalian ingin tahu siapa suamiku yang sebenarnya? Siapa? Presiden Direktur dari Jin Group, Jin Shen. Entah kenapa, aku punya firasat yang tidak enak. Asisten Lin, melaju lebih cepat lagi. Baik, Presiden Jin. Aku tidak salah dengar, kan? Dia bilang suaminya adalah Jin Shen? Selama bertahun-tahun ini, Presiden Jin sama sekali tidak memiliki kabar miring. Mana mungkin dia tertarik padamu? Sepertinya kamu sudah gila karena dipukul. Berhenti bicara omong kosong. Cepat tanda tangan. Setelah tanda tangan, tendang orang ini keluar. Kalian sekumpulan orang tidak tahu terima kasih. Dulu grup Shi hampir bangkrut, akulah yang menyelamatkannya sendirian. Kalian, Ayah. 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 Tuan Shi, Ayah. Tuan Shi. Ayah. Ayah, kenapa? Ayah, cepatlah sadar. Kenapa kalian diam saja? Cepat panggil ambulans. jangan berpura-pura tiada. Cepat tanda tangan. Ayahku sudah pingsan. Apa kalian bukan manusia? Ayah. Tuan Shi, Ayah. Tuan Shi. Lepaskan ayahku. Lepaskan ayahku. Lepaskan. Berhenti, kalian semua. Semuanya, hentikan. Jin, Presiden Jin, kenapa Anda ada di sini? Kalian menindas istriku, lalu bertanya kenapa aku datang? Ambulans sudah ada di lantai bawah. Asisten Lin, gendong paman turun ke bawah. Baik, Presiden Jin. Nian, ibu akan pergi ke rumah sakit sekarang. Ibu serahkan urusan perusahaan kepadamu. Jangan khawatir, Bu. Biar aku yang urus di sini. Istri? Presiden Jin? Kapan kalian menikah? Mungkinkah apa yang dikatakan Xinian itu benar? Apakah dia benar-benar orangnya Presiden Jin? Tidak mungkin.
Ini benar-benar tidak mungkin. Buka mata kalian lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Xinyan adalah istri sahku. Kami menikah secara resmi. Benar-benar suami istri. Presiden Jin, karena tidak ada masalah lagi, kami tidak akan mengganggu lagi. Dengan adanya Anda di sini, kami pasti merasa tenang. Benar sekali, aku tiba-tiba ingat bahwa aku ada urusan yang harus diselesaikan. Mau pergi? Perhitungan kita belum selesai. Coba saja jika ada yang berani pergi. Aduh, Presiden Jin, maafkan kami yang tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Anda adalah orang yang bijaksana, jadi tolong ampuni kami ya. Benar sekali, kami benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah wanita Anda. Kalau tidak, meskipun punya keberanian 10 kali lipat, kami tetap tidak akan berani menyentuhnya. Apa ini sakit? Sakit. Siapa yang melakukannya? Aku tadi hanya menyentuhnya sedikit saja. Menyinggung Presiden Jin, membuat Pak Wang kali ini terjebak dalam masalah besar. Siapa sangka suami Xinyan ternyata adalah Presiden Jin? Ini adalah kontrak perpanjangan antara Jin Group dan Group Xi. Mengenai durasi kerjasamanya, aku belum menandatanganinya. Presiden Jin, apa maksud Anda dengan ini? Setiap satu tamparan, kerjasama akan ditambah 1 tahun. Pak Wang, aku minta maaf ya. Rasakan ini. Aku tambah 2 tahun. Hei, biar aku ikut memukulnya juga. Aku tambah 3 tahun. Aku tambah 2 tahun lagi. Hentikan. Ampun. Aduh, sakit. Aduh, Xiaonian. Paman sadar kalau kami salah, tolong maafkan kami ya. Sadar kalau salah? Kalian sudah membuat ayahku sakit sampai masuk rumah sakit? Apa hanya dengan kata maaf saja, masalah ini dianggap selesai? Aduh, Xiaonian. Apapun yang kamu mau, katakan saja. Kami semua pasti akan melakukannya. Aku mau kalian semua angkat kaki dari perusahaan. Apa? Xinyan, jangan pikir karena punya pelindung, kamu bisa berbuat sesuka hati. Perusahaan ini juga milik kami. Tepat sekali. Anak ingusan seperti kamu punya hak apa? Punya hak apa? Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak uang perusahaan yang kalian ambil? Kalian pasti tahu itu sendiri kan? Xinyan, kami ini masih orang tuamu. Aku sudah memanggil polisi. Jika ingin membela diri, katakan saja semuanya kepada polisi. Ayo pergi. Tambahkan 100 ml plasma lagi. Golongan darah pasien ini langka, yaitu RH negatif. Persediaan di bank darah rumah sakit sudah habis seluruhnya. Apa? Ibu. Nian, Bu, bagaimana keadaan ayah? ayahmu sedang kehilangan banyak darah, stok darah di rumah sakit sedang kosong, tidak ada golongan darah langka lagi. Bu, jangan khawatir, aku akan cari jalan keluarnya. Ayahmu itu adalah tulang punggung keluarga kita. Kalau terjadi sesuatu padanya, apa yang harus aku lakukan? Ibu, sekarang juga aku akan menghubungi rumah sakit yang lain, melihat apakah mereka punya stok darah. Baiklah. Sudah terlambat kalau mencarinya sekarang. Lalu bagaimana? Aku tidak mungkin membiarkan keadaan ayah seperti ini. Golongan darahku RH negatif, ambil saja darahku. Jangan khawatir, ada aku di sini.
Bagaimana keadaannya? Berkat bantuan Tuan ini yang mendonorkan darah tepat waktu, pasien sudah berhasil melewati masa kritis. Dalam 2 hari dia sudah bisa pulang. Syukurlah sudah baik-baik saja. Sudah tidak apa-apa, Bu. Tuan Shi sudah selamat. Bagaimana perasaanmu? Aku tidak apa-apa. Xiao Xian, berkat bantuanmu, gadis ini, Nian Nian, sangat beruntung bertemu denganmu. Ini benar-benar keberuntungan baginya. Ibu, Ibu, memang ini sudah jadi kewajibanku. Baik, sangat baik. Menyerahkan putriku padamu, aku merasa sangat tenang. Kedepannya, kita adalah keluarga. Nian Nian, kamu sangat cantik. kamu baru saja mendonorkan darah dan masih lemas. Cepat pulang dan istirahatlah. Apa aku terlihat lemas? Kamu bisa merasakannya sendiri nanti. Jangan bercanda. Cepat pakai sabuk pengamanmu. Aku akan mengantarmu pulang. Ibu sekarang sudah mengakuiku, bahkan memujiku sebagai menantu idaman. Beri aku ciuman. Ada apa? Dulu aku tidak pernah sadar kalau wajahmu begitu tebal. Apa harga diri bisa memberiku makan? Kamu... Hahaha. Manajer Jin? Apa belum ada kabar dari pihak Nona Shi? Jangan terburu-buru. Sebentar lagi, dia akan datang memohon kepadaku. Tapi aku merasa, hari itu Nona Shi memanggil Presiden Jin suaminya. Sepertinya itu tidak bohong. Kamu percaya omong kosong seperti itu? Pamanku, itu orangnya sedingin es. Wanita pun tidak bisa mendekatinya. Lagi pula, jika dia memang menyukai Xinian, kenapa baru sekarang? Lihat, orangnya sudah datang. Masuk. Manajer Jin Yuan, ada laporan pengangkatan personel grup yang perlu Anda tanda tangani. Apa maksudnya ini? Memindahkanku ke kantor cabang untuk jadi wakil manajer? Bukankah ini namanya penurunan jabatan? Sial. Ini adalah perintah pemindahan yang ditandatangani langsung oleh Presiden Jin. Berlaku mulai hari ini. Di mana pamanku? Di mana dia? Aku ingin menemuinya. Presiden Jin bilang tidak ingin bertemu. Dia menitipkan pesan ini untuk Anda. Urus saja urusanmu sendiri. Jangan memancing masalah dengan orang yang salah. Kamu... Manajer Jin? Kenapa Presiden Jin lebih membela orang luar? Xinian. Ini pasti karena Xinian. Dia pasti sudah mengatakan sesuatu kepada paman. Manajer Jin? Kamu pikir Presiden Jin sangat melindungi Nona Shi? Jangan-jangan di antara mereka ada sesuatu. Aku juga tidak tahu. Paman pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Pasti begitu. Tidak bisa. Aku tidak bisa mencarinya. Xinian hanya sedang menunggu aku meneleponnya. Lalu, bagaimana dengan kantor cabang itu? Aku tidak mau pergi. Aku ingin tahu apa yang bisa paman lakukan padaku. Aku ini keponakan kandungnya. Manajer Jin, tenangkan diri Anda. Jika Anda tidak bisa menekannya, bukankah masih ada beberapa orang di atasan sana? Apa maksudmu? Jika Anda tidak bisa menekannya, masih banyak orang lain yang bisa menekannya. Ada apa ini? Sampai menghela napas begitu. Ma, paman telah menurunkan jabatanku. Dia memindahkanku ke kantor cabang untuk menjadi wakil manajer. Apa? Ini pasti karena si Xinian itu. Dia pasti telah mengatakan sesuatu di hadapan paman-paman pun terus melindunginya. Xinian lagi. Si Xinian ini benar-benar tidak tahu diri. Kalian pasangan muda punya masalah? Sampai dibawa ke perusahaan? Mau jadi apa? Ma, Mama harus membantuku.
Jika aku dipindahkan ke kantor cabang, betapa memalukannya itu. Minggu depan, kakek mengadakan pesta ulang tahun. Saat itu, bawalah Xinian bersamamu. Untuk apa aku membawanya? Kamu bodoh ya? Kakek dan nenek sangat menyukai Xinian. Saat itu tetapkanlah pernikahan kalian, mereka berdua pasti akan membantumu. Benar juga. Begitu kakek bicara. Si paman itu bukan apa-apa. Haha. Pembunuh di tim lawan ini, aku hanya menangkap Cai Wenji milikmu sekali. Maju ke atas. Apa harus terus mengejar untuk menghabisiku? Kamu masih merasa benar. Habisi dia sekali lagi. Cepat-cepat. Habisi dia sekali lagi. Victory. Berhasil dihabisi. Presiden Jin, kamu hebat sekali. Benar-benar bisa segalanya. Kamu ini jauh lebih bisa diandalkan daripada pengantar makanan. Seset. Bibi. Xinian, minggu depan pesta ulang tahun kakek, kembalilah bersama Xiao Yuan untuk membicarakan pernikahan. Bibi, aku sudah putus dengan Jin Yuan. Berpakaianlah yang pantas saat itu, jangan buat malu keluarga Jin. Apa yang kamu lakukan? Berjanjilah padanya kalau kamu akan pergi. Dengar tidak? Oh, saya mendengarnya. Kalau begitu sudah diputuskan? Apa yang kamu lakukan? Hampir saja ketahuan. Aku mencium istriku sendiri? Memangnya melanggar hukum? Menyingkir. Kamu. Nian. Jangan memancingku. Ma, bagaimana? Apakah dia setuju? Dia setuju. Sudah kuduga. Dia pasti tidak bisa melepaskanku. Tadi itu, mengapa kamu menyuruhku setuju? Aku juga akan menghadiri pesta ulang tahun itu. Kamu akan pergi bersamaku. Aku ingin mengumumkan pernikahan kita di depan umum. Benarkah? Benar. Bagus sekali. Aku juga sudah lama tidak melihat kakek dan nenek. Kakek dan nenek? Iya. Memangnya bukan begitu? Kamu harus mulai memanggil mereka ayah dan ibu. Lulusan S2 luar negeri ini sangat ahli bermain piano. Wanita terhormat ini, keluarganya pebisnis perhiasan. Lalu yang ini, wajahnya cantik dan seorang model. Tapi aku tidak tahu Xiao Shen suka yang mana. Aduh, wanita tua sepertiku ini benar-benar sudah sangat kelelahan memikirkannya. Xiao Shen, kamu datang di waktu yang tepat. Cepat kemari dan lihatlah. Dari semua gadis ini, mana yang kamu sukai? Kalau tidak ada, ibu akan carikan lagi untukmu. Bu, ibu jangan mengkhawatirkan urusanku lagi. Aku sudah punya rencana sendiri. Punya rencana? Kalau kamu punya rencana, tidak mungkin umurmu sudah 30 lebih, tapi masih tetap melajang begini. Kalau menunggu kamu mencarinya sendiri, tulang-tulang tuaku ini tidak akan sempat menimang cucu. Bu, aku sudah menikah. Xiao Shen, kamu sudah menikah? Bukankah ini tunangan si Xiao Yuan itu? Bukankah ini tunangannya Xiao Yuan? Bukankah begitu? Bagus, haha. Gadis Xinian ini ternyata sangat cerdik. Benar-benar sesuai dengan keinginan orang tua ini. Hahaha. Aduh, kamu masih bisa tertawa. Ini kan tunangannya Xiao Yuan. Sekarang, dia malah mendaftarkan pernikahan dengan Xiao Shen? Kejadian macam apa ini? Ma, Xiao Yuan yang telah bersalah kepada Xinian, mereka sudah putus. Tepat sekali. Mereka berdua sama-sama lajang. Memangnya kenapa kalau mereka bersama? Hahaha. Tapi, orang lain akan bergosip. Xiao Shen, kamu harus memikirkannya baik-baik. Ma,
Masalah ini sudah aku pikirkan selama bertahun-tahun. Dalam hidupku, aku hanya akan menikahi Xinian. Apa yang ingin kamu lakukan? Berhenti menggangguku, pergi sana. Jin Yuan, apa yang ingin kamu lakukan? Jin Yuan, kamu kurang ajar. Naiklah ke mobil. Anda adalah pamannya Jin Yuan. Xinian, Jin Yuan tidak pantas mendapatkan ketulusanmu. Terlebih lagi tidak pantas atas segala pengorbananmu yang tanpa ragu itu. Jadi, kamu sudah lama menyukai gadis ini? Iya. Bisa menikahi Xinian adalah keberuntungan bagiku. Iya. Aku juga menyukai Xinian ini. Kalau dia sampai berakhir dengan Xiao Yuan, itu benar-benar akan sia-sia. Menikah dengan Xiao Shen itu sudah benar, hahaha. Hahaha, gadis Nian-Nian itu, wajahnya yang bulat membawa hoki, aku sangat menyukainya. Dia 100 kali lebih baik dari para teman kencan butamu. Pa, Ma, aku ingin memanfaatkan pesta ulang tahun ini untuk mengumumkan kabar pernikahan aku dengan Xinian. Boleh. Nanti kamu sendiri yang atur saja bagaimana baiknya. Tunggu sebentar. Ini adalah benda yang diberikan nenekmu waktu mama menikah dulu. Tolong berikan ini kepada Xiao Nian. Anggap saja ini sebagai tanda mata kecil. Saat hari kita bertemu nanti, mama akan memberinya hadiah besar yang lain. Ma, Iya, di dalam hatiku ini, aku merasa ada yang tidak beres. Mogok makannya Xinian kali ini, terasa berbeda dari sebelumnya. apa bedanya? Kalau biasanya, tunggu saja 2 hari. Nanti dia sendiri yang akan memohon dan minta maaf padaku. Tapi kali ini, Menurut Mama, kamu itu terlalu banyak berpikir. Gadis Xinian itu, demi mengejarmu, sudah mengalami begitu banyak penderitaan. Dia sangat mencintaimu, seluruh Jiangcheng juga tahu itu. tapi, Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri yang tidak tahu batas, bermain-main secara berlebihan. Mungkin dia sedang bertingkah, tapi akhirnya, dia pasti akan kembali dengan patuh. Mama benar, Xinian pasti tidak akan tega meninggalkanku. Di pesta ulang tahun kakek nanti, bawalah juga Jiangyan. Membawa dia? Untuk apa aku membawanya? Xinian itu marah justru gara-gara Jiangyan. Kamu ini tahu apa? Wanita itu memang begitu. Semakin kamu peduli padanya, dia akan semakin jual mahal. Bawalah wanita lain ke sana, agar dia bisa lebih menghargaimu. Baiklah, aku mengerti. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua, ini adalah Jiangyan, orang paling penting di hidup saya. Halo semuanya. Bukankah itu sekretaris Jin Yuan? Lalu bagaimana dengan Xinian? Kudengar karena wanita itu, Xinian bertengkar hebat dengan Presiden Jin, sepertinya mereka berdua sudah putus. Xinian juga akan datang hari ini. Bisnis keluarganya sangat bergantung pada keluarga Jin. Kemungkinan besar dia datang untuk minta balik. Kalau begitu, perjamuan ulang tahun ini bukankah akan menjadi medan perang? Akan ada pertunjukan bagus malam ini. Aku berani bertaruh $1.000 kalau Xinian datang untuk minta balikan. Aku ikut bertaruh. Dia sudah mengejar Jin Yuan selama 3 tahun, mana mungkin dia bisa melepaskannya begitu saja. Dia tidak akan berani untuk tidak datang. Keluarga Shi masih harus bergantung pada keluarga Jin kami untuk mencari nafkah. Jika dia menyinggung saya,
Posisi ayahnya sebagai ketua direksi tidak akan aman. Manajer Jin, jangan biarkan orang seperti itu membuat Anda merasa tidak enak badan karena marah. Kamu memang sangat pengertian. Tidak seperti orang-orang tertentu yang tidak tahu diri dan tidak menghargai pemberian orang lain. Dia datang. Xinyan sudah datang. Mobilnya sudah sampai di pintu depan. Apa yang tadi kukatakan? Dia memang tidak bisa melepaskanku. Lihatlah, pada akhirnya dia tetap datang memohon, kan? Ayo, kita lihat. Dia benar-benar berani datang, dan sama sekali tidak merasa malu. Setelah gagal mendekati paman sendiri, dia malah kembali mencari Jin Yuan. Kudengar, dia sudah menyebabkan perusahaan kehilangan 5% keuntungannya. Andai aku jadi dia, aku sudah akan mencari tiang untuk mengakhiri hidupku sendiri saja. SST, kecilkan suaramu. Xinyan, kamu datang di waktu yang tepat. Karena semuanya ada di sini, kamu harus meminta maaf kepada Yanyan agar masalah sebelumnya selesai. Nona Shi, aku tahu kamu tidak menyukaiku, tapi kamu tidak bisa memukul orang begini. Wajahku masih terasa sakit. Nona Jiang hebat sekali aktingnya. Sayang sekali, jika kamu tidak pergi ke Hollywood, piala Oscar sudah pasti menjadi milikmu. Xinyan, jangan menolak kebaikanku. Jika kamu meninggalkanku, memangnya kamu ini siapa? Cukup satu ucapanku saja, aku bisa membuatmu hari ini. Ada orang di dalam mobil. Xinyan, kamu ternyata membawa pria simpanan ke acara ulang tahun keluarga Jin? Apa kamu punya malu? Xinyan, beraninya kamu selingkuh tepat di hadapanku? Buka pintu mobilnya, aku ingin lihat. Siapa sebenarnya yang berani cari masalah di wilayah kekuasaan keluarga Jin kita? Semuanya kemarilah dan lihat. Ayo, kalian semua kemari dan lihat. Xinyan, membawa pria simpanannya, datang mengacau di acara keluarga Jin. Dia benar-benar tidak menganggap keluarga Jin ada di matanya. Xinyan, kamu kecanduan melindungi pria simpanan ini? Buka pintunya. Apa kalian yakin ingin aku membuka pintunya? Kenapa? Kamu takut? Takut pria simpanan ini terbongkar rahasianya? Kuharap kalian tidak akan menyesal. Aku menyesal? Aku akan membuat dia menyesal. Akan kubuat perhitungan dengannya. Aduh. Sial, siapa yang berani menendang? Paman. Siapa yang kamu sebut pengecut? Paman. Kenapa kamu ada di sini? Kira tadi di dalam mobil itu adalah... Apa? Aduh, katanya mau mencabut kepalanya, lalu dijadikan bola tendang, mana bolanya? Jangan buru-buru, aku foto dulu, biar bisa buat stiker saat pulang. Keterangannya begini, berlutut dan panggil aku ayah. Di hadapan Presiden Jin, dia itu bukan siapa-siapa. Ada yang salah? Paman? Kenapa kamu dan Xinyan bisa berada dalam satu mobil? Jangan-jangan kalian benar-benar... Kamu baru menyadarinya? Belum terlambat sih. Aku tahu sekarang. Pasti Xinyan berpakaian sangat buruk, sampai dihentikan oleh petugas keamanan di depan kan? Lalu Presiden Jin berbaik hati, menjemputnya masuk ke sini. Xinyan, kamu mengenakan pakaian murahan seperti ini untuk menghadiri pesta ulang tahun keluarga Jin. Apa kamu benar-benar tidak menghargai keluarga Jin sama sekali? Nona Jiang, penglihatanmu bagus sekali. Ini adalah pakaian dari merek D, koleksi runway yang belum dirilis. Hanya ada satu di dunia, dibawakan langsung oleh perancangnya dari Paris untukku bulan lalu. Apa? Tapi gelang yang dipakai Nona Jiang terlihat sangat familiar. Itu model tahun lalu dari merek A kan? Seharusnya inti dari gelang. Yang asli berwarna hijau kekaisaran. Milikmu ini hijau kacang. Jangan-jangan barang palsu ya? Bicara apa kamu? Aku membelinya langsung di konter. Oh ya, gaji bulanan Nona Jiang hanya beberapa ribu saja. Mana mampu beli gelang dari merek A? Apa jangan-jangan manajer Jin yang memberikannya padamu?
Benar, itu hadiah ulang tahun pemberian manajer Jin. Oh, begitu rupanya. Jin Yuan, uang jajanmu dalam sebulan hanya 5.000. Harga gelang ini setidaknya 200.000 dolar. Butuh waktu berapa lama kamu menabung? Gaji bulanan tuan muda Jin cuma 5.000? Serius? Keluarga-keluarga Jin sangat disiplin. Apa kamu tidak tahu? Anggota keluarga yang belum menikah hanya mendapat biaya hidup dasar. Lalu bagaimana dia membelikan gelang seharga 200.000 dolar untuk sekretarisnya? Dari mana asal uangnya? Mungkinkah itu barang tiruan? Xinian, jangan asal bicara di sini. Kamu hanyalah seorang wanita tak tahu malu. Sudah menggoda orang ini, lalu menggoda orang itu, malah berani menuduh orang lain. Kemari kamu. Seingatku, sekarang ini kamu seharusnya sudah melapor di kantor cabang. Masih sempat-sempatnya datang ke pesta ulang tahun? Paman, aku... Jika sekali lagi kulihat kamu menyentuh Xinian, tanganmu ini tidak akan aman. Enyahlah. Dasar sampah. Apa aku tidak salah dengar? Presiden Jin memindahkan keponakan kandungnya ke kantor cabang. Jin Yuan di luar sana, bermain api dengan sekretarisnya dan tertangkap basah oleh tunangannya sendiri. Kalau aku jadi Presiden Jin, aku juga tidak akan membiarkannya. Benar-benar mempermalukan keluarga Jin. Keluarga Jin sangat mementingkan nilai keluarga. Jika kakek tahu, dia pasti akan lebih marah lagi. Aduh. Sedang apa kalian berdiri di pintu? Perjamuan ulang tahun akan segera dimulai. Cepat masuk, cepat masuk. Kakek sudah menunggu kalian. Pamanmu hanya menakut-nakutimu saja. Jangan masukkan ke dalam hati. Nanti saat di depan kakekmu, berperilakulah dengan baik untuk mengembalikan kesan baikmu. Ma, sepertinya paman kali ini tidak main-main. Dia sudah bertekad bulat untuk menyingkirkanku. Ayo jalan. Takut apa sih? Kakekmu sangat menyayangimu. Memang kakek akan benar-benar mengirimmu ke cabang? Semua yang seharusnya datang sudah berkumpul hari ini. Ayah, ibu, Kakek nenek. Duduklah. Apakah semua orang sudah sampai? Kalau begitu, segera hidangkan makanannya. ayah, ibu, Xiao Yuan ini, dia sudah menunjukkan hasil yang bagus loh. Bagi ayah dan ibu, apa menurut kalian, bukankah seharusnya posisinya di perusahaan ditingkatkan sedikit? Kenapa? Apa dia masih tidak puas dengan posisinya saat ini? Bukannya tidak puas. Hanya saja kalau dia hanya manajer kantor cabang, rasanya tidak enak jika terdengar oleh orang lain. Jika orang-orang di luar tahu, mereka akan mengira kita tidak menganggap penting cucu sulung keluarga Jin. Menurutku itu sudah cukup bagus. Xiao Shen dulu juga memulai dari kantor cabang secara bertahap. Segala sesuatunya tidak bisa didapatkan secara instan dalam semalam. Anak muda butuh ditempa. Ibu benar sekali. Terutama karena Xiao Yuan juga sudah mencapai usia untuk menikah. Jika dia dipromosikan menjadi manajer umum atau semacamnya, di hadapan pihak keluarga Shi, akan lebih mudah untuk bernegosiasi, bukan? Sepertinya mereka belum tahu kalau Xinian sudah menikah. Karena hari ini adalah perjamuan ulang tahun, sekalian saja kita umumkan pertunangan kedua anak kita. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Nenek, bukankah Anda sangat menyukai Xinian? Aku memang menyukai Xiaonian, tapi... Pas sekali. Aku punya satu pengumuman besar yang ingin kusampaikan. Apa yang kau lakukan? Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Menunggu apa? Aku ingin membiarkan semua orang tahu bahwa kamu adalah milikku. Hadirin sekalian, pertama-tama saya sangat berterima kasih karena telah menghadiri perjamuan ulang tahun ayah saya. Hari ini, saya memiliki sebuah pengumuman penting yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan secara resmi kepada hadirin sekalian, istri saya, Xinian. Istriku, Xinian. Apa aku tidak salah dengar? Bukankah Xinian itu tunangan dari Jin Yuan?
Kapan dia menjadi istri dari Presiden Jin? Jadi semua rumor sebelumnya itu memang benar? Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah Xinian paling mencintaiku? Bagaimana bisa dia menikah dengan orang lain? Xinian, jelaskan semuanya padaku. Hentikan dia. Minggir. Aku bilang minggir. Apa kalian tahu siapa aku? Beraninya kalian menghalangiku? Aku adalah tuan muda keluarga Jin. Nenek, lihatlah mereka. Xinian adalah tunanganku. Beraninya dia bersama paman. Nenek, bukankah nenek yang paling menyayangiku? Tolong katakan sesuatu. Tunanganmu? Saat kamu berada di hadapannya, lalu berciuman dengan wanita lain, kenapa kamu tidak berpikir bahwa dia adalah tunanganmu? Saat kamu menggunakan uangnya untuk membiayai wanita simpanan, kenapa kamu tidak berpikir bahwa dia adalah tunanganmu? Aku ini semua salah paham. Salah paham? Apa kamu pikir karena aku sudah tua, maka penglihatanku sudah kabur? Dengarkan baik-baik, Xinian sekarang adalah bibi mudamu. Jika kamu berani melakukan hal yang tidak indah padanya, jangan salahkan aku jika aku sebagai nenekmu tidak akan memberi ampun. Benar sekali. Mulai hari ini, Xinian adalah menantu dari keluarga Jin yang sah. Siapapun yang berani bicara sembarangan, itu artinya mereka tidak menghormatiku. Xinian ini sebelumnya mengaku mencintai Xiao Yuan, tapi tiba-tiba menggoda Jin Shen. Ayah, ibu, jangan sampai kalian ditipu oleh wanita tak tahu malu ini. Akulah yang mengejar Xinian, dan aku juga yang melamarnya. Jika kamu punya keberatan, urusan dengan saya. Kamu, Paman, aku begitu menghormatimu, tapi kamu merebut wanitaku. Apa kamu pantas menjadi paman bagiku? Jin Shen. Sejak kapan Xinian menjadi milikmu? Xinian bersamaku selama 3 tahun. Dialah yang mencintaiku, kamu ini mengambil keuntungan dalam kesempitan. Dia bersamamu selama 3 tahun, apa yang kamu berikan padanya? Pengkhianatan, penipuan, atau menghabiskan uangnya? Untuk memelihara wanita lain? Aku tidak menyebutnya mengambil keuntungan. Ini namanya memanfaatkan kesempatan. Mengembalikan segalanya ke tempat yang semestinya. Ya ampun. Apa ini berarti Presiden Jin mengakui bahwa dia sudah lama menyukai Xinian? Jadi artinya bukan Xinian yang menggoda pamannya sendiri, tapi Presiden Jin yang selama ini menunggunya. Itu artinya Jin Yuan sendiri yang menyanyiakan tunangannya sampai hilang. Dia jelas-jelas milikku. Dia tidak pernah menjadi milikmu. Kamu hanya sedang beruntung. Sebelum dia melihat sosokmu yang sebenarnya, kamu sudah mengambil keuntungan selama 3 tahun. Sekarang, matanya sudah terbuka. Karena itu, dia datang kepadaku. Lapar, ya? Iya, lapar. Ayo ku bawa pergi makan. Xinian, jangan kira hanya karena sudah mendapatkan Jin Shen, kamu bisa duduk dengan tenang. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Tadi, saat kamu bilang mengembalikan ke pemilik aslinya, wajah Jin Yuan langsung pucat pasi. Ya, Jadi, sebenarnya sejak kapan kamu mulai mengincarku? Sudahlah kalau tidak mau jawab. sudah sangat lama. Begitu lama sampai aku pun tidak tahu pasti kapan tepatnya itu dimulai. Lalu, SST. Mulut itu selain digunakan untuk bicara, masih ada kegunaan lainnya. tidak boleh. Kita masih berada di luar. Xiao Shen, Nian Nian, kalian. Kami tidak melihat apa-apa. Kakek, nenek,
Ini tidak seperti yang kalian lihat. Kalian lanjutkan saja, lanjutkan. Ini semua salahmu. Kalau tidak, saat ini aku pasti sudah punya cicit. Ayo pergi, pergi. Presiden Jin, gawat, ada masalah dengan barang di gudang itu. Aku mengerti. Nian, aku ada urusan mendadak, harus segera pergi menanganinya. Pergilah. Aku bisa menanganinya sendiri. Kamu sendirian? Kenapa? Apa kamu takut aku tidak bisa menanganinya sendirian? Aku justru takut orang lain tidak bisa menanganimu. Ini barang impor, tidak berwarna dan tidak berbau. Setelah orang menghirupnya, mereka akan pingsan terlebih dahulu, dan setelah bangun, akan jadi lebih liar daripada kucing yang sedang birahi. Bibi? Apakah ini benar-benar manjur? Kakek dan nenek keluarga Jin paling mengutamakan harga diri. Saat waktunya tiba, mereka sendiri yang akan mengusir Xinian keluar. Ambil ini. Tapi ini? Cuma begini saja keberanianmu. Pantas saja segalanya kalah dari Xinian. Jika kamu tidak mau melakukannya, masih ada orang lain. Aku akan melakukannya. Nona Shi? Oh, salah. Seharusnya aku memanggilmu bibi muda. Tadi aku salah bicara. Aku datang untuk meminta maaf kepadamu. Sekretaris Jiang, aku tidak minum alkohol. Sepertinya bibi muda masih marah kepadaku. Kalau begitu aku minum duluan sebagai tanda hormat. Bibi muda, lihatlah. Aku sungguh tulus datang untuk minta maaf. Anggaplah ini demi menghormati Presiden Jin. Dia terjebak. Xinian, apa yang kamu lakukan? Maaf, tanganku tergelincir. Kamu? Jiang Yan, aktingmu sangat bagus. Tapi aku bukan orang bodoh. Apa maksudmu? Gelas anggur yang kamu berikan padaku ini, jelas sekali berbeda warnanya dengan anggur yang lain. Aku bukannya buta warna. Lain kali kalau ingin menjebakku, ingatlah untuk menggunakan botol anggur yang sama. Lalu aku sudah memanggil polisi. Apa ini? Kemari, cepat. Ini adalah obat dari luar negeri. Dijamin bisa membuatmu merasa senang. Kamu, ini adalah tindak kriminal. Xinian, bukankah kamu sangat hebat? Bukankah kamu sangat pintar merayu orang? Hari ini, aku akan membiarkanmu merayu sepuasnya. Aku akan merekam video saat kamu sedang tak tahu malu. Aku ingin lihat saat itu terjadi, bagaimana cara Jin Shan masih melindungimu. Di mana Tuan Besar Jin dan wanita tua itu? Akan menaruh muka mereka nanti? Kau akan menerima balasannya. Baiklah. Mari kita lihat saja nanti. Siapa yang akan hancur lebih dulu? Masuklah. Cantik, aku datang. Jangan. Nona Jiang, jangan khawatir. Saya berjanji akan menyelesaikannya dengan sangat baik untuk Anda. Setelah urusan selesai, ambil fotonya. Sisa pembayarannya akan saya transfer ke kartu Anda. Tenang saja. Hai cantik. Jangan takut. Abang ini sangat lembut kok. Kamu tidak mau menurut secara halus, maka harus pakai cara kasar. Tolong Jin Shan. Ada apa, Presiden Jin?
Nian tidak mengangkat teleponku. Mungkin Nyonya sedang mengobrol dengan Nyonya tua, jadi tidak mendengar teleponnya. Nian tidak mungkin, sengaja tidak mengangkat teleponku. Lebih cepat lagi. Baik, Presiden Jin. Gadis Nian itu, kenapa dia belum kembali juga? Aku sedikit merasa cemas. Bagaimana kalau kita menyuruh orang untuk memeriksanya? Bukankah itu sekretarisnya Jin Yuan? Wajahnya tampak tidak beres. Aku baru saja pergi ke kamar mandi, dan kebetulan melewati ruangan di ujung lorong itu. Sepertinya aku mendengar di dalam, ada suara-suara seperti itu. Suara apa? Itu. Suara di antara pria dan wanita. Sepertinya aku juga mendengar, ada seseorang yang memanggil. Nama Xinian. Ya ampun, Xinian. Bukannya dia sedang bersama Presiden Jin? Presiden Jin baru saja pergi, dia sudah menggoda orang lain? Diam kalian semua. Sungguh hal yang tak pantas. Di acara seperti ini, malah bergosip sembarangan. Manajer Jin, aku hanya tidak sengaja lewat dan mendengarnya. Jika Nonashi benar-benar mengalami masalah, maka niatku sebenarnya baik. Sudah, berhenti bicara. Tidak baik didengar orang lain. Kalian semua tidak perlu menebak-nebak lagi. Aku akan masuk dan memeriksanya. Pak Tua, ayo. Kita juga pergi memeriksanya. Jangan terburu-buru. Kita lihat saja situasinya nanti. Enyahlah. Itu suara Nonashi. Mungkinkah Nonashi benar-benar? Dosis obat yang aku berikan, bahkan hewan pun, pasti akan hilang kendali. Xinian, oh Xinian. Ini semua adalah akibat perbuatanmu sendiri. Xinian, cepat keluar. Xinian, keluar kamu sekarang juga. Nonashi, di siang bolong begini, bagaimana bisa melakukan hal rendah seperti itu? Benar sekali, sungguh tak tahu malu. Siapa pria itu? Apa yang sedang terjadi? Siapa itu yang sedang diikat? Nona Jiang, coba katakan padaku, hal rendah apa yang telah aku lakukan? Bagaimana situasinya ini? Siapa pria yang diikat itu? Aku mencium ada yang tidak beres. Suasananya sangat tegang. Sepertinya akan ada pertunjukan yang menarik. Bagaimana bisa seperti ini? Kamu, bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa aku baik-baik saja dan duduk di sini? Padahal jelas-jelas, kamu memberiku banyak obat terlarang. Bukan begitu? Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti maksudmu. Minggir kalian. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Kakek, ada yang menjebakku dengan obat, bahkan membawa seorang penjahat dan berniat merusak kehormatanku. Apa katamu? Bicara. Apakah yang dikatakan Xinian itu benar? Ya, itu benar. Siapa yang menyuruhmu? Jika tidak bicara, aku akan menghabisimu. Itu. Xiao Yuan, kamu adalah tuan muda keluarga Jin? Tenanglah, jangan sampai kehilangan wibawamu. Dia adalah Nona Jiang. Dia memberiku $100.000 dan menyuruhku mengambil foto setelah tugas selesai. Kamu bicara sembarangan. Aku bahkan tidak mengenalmu. Tidak kenal? Lalu bagaimana dengan yang ini? Berikan ponselnya padaku. Jangan terburu-buru. Pertunjukan seru akan segera dimulai. Saat-saatnya tiba. Aku ingin tahu bagaimana Jin Shen akan melindungimu. Keluarga Jin kakek tua nyonya tua, mau ditaruh di mana wajah kalian? Ini tidak seperti itu. Ini benar-benar tidak seperti itu. Kalian dengarkan penjelasanku. Sekarang buktinya sudah jelas. Apalagi yang ingin kamu jelaskan? Aku melakukan semua ini demi kamu. Kalau bukan karena wanita penggoda itu, merayu Presiden Jin, dan mengkhianatimu, aku tidak akan bertindak untuk membalaskan dendammu. Berhenti bicara omong kosong yang menjijikan ini. Apa kamu pikir aku butuh bantuanmu? Jin Yuan. Xinian, ini semua salahmu. Kamu jelas-jelas sudah terkena obat itu. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Kenapa kamu tidak pingsan saja? Tentu saja, itu karena aku memiliki suami yang hebat.
Kenapa kamu sudah kembali? Jiang Yan sepanjang malam ini terus mengawasimu. Saat aku tidak ada, dia pasti akan berusaha mencelakaimu. Tenang saja. Istrimu ini bukan orang yang mudah ditindas. Waspadalah terhadap Jiang Yan. Dia jauh lebih gila dari yang kamu bayangkan. Ini penawarnya. Tidak menyangkakan, aku sudah menyiapkannya sejak lama. Bagus sekali. Di acara pesta ulang tahun, suamiku, kamu berani memberi menantu keluarga Jin. Obat terlarang, menjebaknya, dan merekam video? Jiang Yan, besar sekali nyalimu. Bukan aku. Semua ini. Bukan aku yang melakukannya. Dia orangnya. Seseorang, kemari. Tunggu apa lagi kalian semua? Bawa orang gila ini pergi dari sini. Bibi Wang, kamu bilang kamu akan melindungiku. Tolong selamatkan aku sekarang. Jangan mengaku-ngaku keluarga. Aku tidak mengenalmu. Nian, Bibi sangat menyukaimu. Jangan dengarkan omong kosong orang luar. Semuanya, bawa Jiang Yan pergi dan serahkan ke polisi. Jangan, tolong jangan. Tunggu dulu. Jangan. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Bagiku, hanya orang lain yang akan celaka. Dasar nakal. Siapa yang melakukannya? Presiden Jin. Presiden Jin, ini bukan salahku. Benar. Jiang Yan yang membayar untuk menyewaku. Presiden Jin, aku. Jiang Yan, kamu diduga melakukan percobaan meracuni, menculik, dan mencelakai orang. Asisten khusus Fang, saya di sini. Kamu sendiri yang harus menyerahkannya kepada pihak polisi. Setidaknya hukum dia 30 tahun. Kurang 1 tahun saja. Akan kuganti orang lain? Baik, bos. Berakhir sudah. Semuanya berakhir. Kak, kamu sedang apa di sini? Melihatmu. Kesini. Kalau sudah selesai, keluarlah. Belum selesai. Jin Shen. Nian. Hari ini aku hampir kehilanganmu. Tapi aku baik-baik saja kan? Mulai sekarang, aku tidak mengizinkanmu pergi kemanapun sendirian. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu lagi. Aku bukan anak kecil lagi. Kemanapun aku pergi, kamu harus ikut denganku. Lalu, kalau kamu pergi ke toilet, aku juga harus ikut. Tentu saja boleh. Dasar tidak tahu malu. Apa yang kamu lakukan? Tidur. Nian. Apa kamu di dalam? Nian, aku tahu kamu ada di dalam. Bukalah pintunya. Kita harus bicara. Sebelumnya ini salahku. Aku brengsek. Aku bukan manusia. Beri aku satu kesempatan. Mari kita mulai dari awal lagi. Bagaimana? Dengar omong kosongnya itu. Bahkan dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Xiao, paman? Kamu? Sedang apa kamu di sini? Istriku ada di sini. Lalu aku harus di mana jika bukan di sini? Baru saja. Sepertinya aku mendengar kamu ingin melindungiku. Dulu aku sedang bingung. Aku benar-benar dipermainkan oleh wanita tak tahu malu Jiang Yan itu.
Setelah mengalami banyak hal, aku baru menyadari bahwa di dalam lubuk hatiku, orang yang benar-benar kusukai hanyalah kamu seorang. Nian. Di hadapanku, kamu menyatakan cinta pada istriku? Jin Yuan. Jangan menguji kesabaranku. Nian, pikirkanlah baik-baik. Aku benar-benar tulus menyukaimu. Tidak perlu. Memiliki suamiku saja sudah cukup bagiku. Xinian, kamu milikku, aku tidak akan menyerah begitu saja. Sama sekali tidak akan pernah. Lihatlah dirimu, mau jadi apa kau? Cucu tertua dari keluarga Jin, tapi cuma segini kemampuanmu? Ibu, Xinian dia benar-benar sudah menikah dengan paman, dia tidak menginginkanku lagi. Dengarkan baik-baik. Wanita seperti Xinian itu, tak layak kau pertahankan. Tapi, pamanmu sudah membuatmu malu di hadapan semua orang. Urusan ini, ibu yang akan buat perhitungan untukmu. Lalu kita bisa apa? Paman adalah pilar utama di grup, bahkan kakek pun harus segan padanya. Memang benar dia sangat berkuasa di grup Jin, tapi grup Jin bukanlah milik dia seorang diri. Ibumu ini sudah berada di grup Jin selama lebih dari 20 tahun, aku bukan tidak punya relasi. Ibu, apa kau benar-benar punya cara? Pameran perhiasan milik pamanmu itu akan segera dibuka. Kabarnya, kumpulan perhiasan itu, dia habiskan waktu 2 tahun, dan biaya lebih dari 100 juta dolar. Lalu kenapa? Jika perhiasan-perhiasan itu sampai bermasalah, dan pamerannya gagal total, seberapa besar harga saham grup Jin akan anjlok? Apa pamanmu itu masih bisa duduk tenang di jajaran direksi? Pada saat itu, aku akan mengambil alih posisinya. Wanita, dan kekuasaan. Semuanya akan jadi milikku. Kau tidak terlalu bodoh ternyata. Ibu tidak akan membiarkanmu menderita sia-sia. Berhentilah mabuk-mabukan, dan kembalilah bersemangat. Xinian, kau tidak akan bisa lolos dari genggamanku. Jangan main-main. Ayo bangun. Hari ini ada kejadian besar. Kejadian besar apa? Apa ada yang lebih penting dari tidur? Ada pameran? Lalu, aku punya kejutan untukmu hari ini. Kejutan? Kejutan apa? Nanti kamu juga akan tahu sendiri. Ayolah, beritahu aku. Kalau diberitahu namanya bukan kejutan. Aku jamin ini akan membuatmu takkan pernah melupakannya seumur hidup. Bangunlah. Kalau begitu, tunggu aku ganti baju ya. Tidak perlu buru-buru. Lagi pula tokoh utama hari ini adalah kamu. Presiden Jin, kabarnya pameran kali ini pajangan utamanya adalah koleksi langka kerajaan Eropa yang dipinjamkan, yaitu mahkota Odin. Apakah itu benar? Mahkota Odin ini harganya sangat mahal dan tak ternilai dan hanya ada satu di dunia. Bagaimana caramu membujuk pihak kerajaan untuk meminjamkannya? Jin Group dan kerajaan Eropa memang punya sejarah kerjasama selama bertahun-tahun. Mahkota Odin kali ini bisa dipamerkan di pusat seni grup Jin adalah kehormatan bagi kami semua. Nyonya Jin, apa harapan Anda terhadap pameran kali ini? Yang lebih aku harapkan adalah, setelah pameran ini berakhir, Presiden Jin punya waktu untuk menemaniku pergi berlibur. Hadirin sekalian, pertama-tama, terima kasih
sudah hadir dalam pameran perdana pusat seni oleh grup Jin kami. Dalam pameran kali ini, telah terkumpul lebih dari 100 karya seni yang berharga, dan pajangan utamanya. Koleksi langka kerajaan Eropa, mahkota Odin, untuk pertama kalinya dipamerkan di Asia. Semuanya. Mari kita saksikan bersama. Ada apa ini? Mengapa lampunya mati? Mungkinkah ada kejadian besar? Pemberitahuan darurat. Di ruang pameran 3 telah muncul ancaman keamanan. Diharapkan seluruh hadirin segera mengevakuasi diri. Sekali lagi, di ruang pameran 3 telah muncul ancaman keamanan. Diharapkan seluruh hadirin segera mengevakuasi diri. Apa yang sedang terjadi? Di mana tim keamanan? Presiden Jin, mahkota Odin telah hilang. Apa katamu? Presiden Jin, kenapa pameran ini bisa memiliki celah keamanan yang begitu parah? Apakah mahkota Odin benar-benar sudah dicuri? Ini adalah benda yang dipinjam dari keluarga kerajaan Eropa. Jika tidak ditemukan kembali, Jin Group harus membayar ganti rugi sebesar apa? Presiden Jin, apakah Anda akan mengundurkan diri untuk bertanggung jawab? Presiden Jin, apakah menurut Anda ini karena kesalahan manajemen atau ada seseorang yang sengaja melakukan sabotase? Tutup seluruh akses gedung. Semua orang yang ada di sini, satu pun tidak ada yang boleh keluar. Baik. Berhasil. Mahkota Odin sudah hilang. Kali ini Jin Shen benar-benar hancur. Jangan terburu-buru, biarkan situasi ini berkembang sedikit lagi. Setelah lelaki tua itu tahu, pertunjukan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Nyonya Jin, Tuan Muda Jin. Sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas, siapapun tidak diizinkan untuk pergi. Ini adalah perintah dari Presiden Jin. Apa maksudnya ini? Tentang pencurian mahkota ini? Apa hubungannya dengan kami? Masa kalian menganggap kami pencurinya? Saya hanya menjalankan perintah dari Presiden Jin. Mohon kerjasamanya. Beraninya kamu berlagak seperti itu? Berani-beraninya menghalangiku? Minggir. Mahkota Odin itu aku sendiri yang pergi ke Eropa dengan reputasi 3 generasi keluarga Jin. Sebagai jaminannya, baru bisa dipinjam. Sekarang barangnya hilang. Bagaimana aku menjelaskannya pada pihak kerajaan dan kepada para leluhur keluarga Jin nanti? Maafkan saya, Ayah. Masalah ini adalah kelalaian saya. Lalai? Xiao Shen, aku mempercayakan grup Jin padamu, dan begini caramu membalas kepercayaanku? Hasil kerja keras selama 2 tahun, investasi lebih dari 100 juta dolar. Reputasi 3 generasi keluarga Jin kita, semuanya hancur sia-sia. Ayah, rekaman CCTV telah diretas. Kejadian ini, pasti ada yang sengaja merusaknya. Beri aku sedikit waktu, aku pasti akan menemukan mahkota itu kembali. Xiao Shen, bukannya aku ingin menceramahimu? Kamu sudah dewasa, kamu harus belajar bertanggung jawab. CCTV diretas, bukankah itu berarti ada masalah dengan manajemenmu? Ayah, rencana keamanan pameran ini disetujui sendiri oleh Xiao Shen. Sekarang setelah terjadi masalah, dia bukannya mawas diri, malah mengatakan ada yang sengaja merusaknya. Bukankah ini namanya lari dari tanggung jawab? Xiao Shen, katakan yang sejujurnya pada ayah. Mengenai hal ini, apakah kamu yakin bisa mengatasinya? Ayah, aku pasti akan membawa mahkota itu kembali, dan juga akan menyeret orang di balik semua ini, untuk mempertanggungjawabkannya. Bicaramu itu terdengar sangat mudah. Kalau tidak bisa menemukannya, apa kamu ingin kami semua ikut hancur bersamamu? Sayang, kamu tidak apa-apa? Ayah, pukulan tongkatmu tadi sangat tepat. Karena masalah ini sudah dibahas sampai sejauh ini, ada beberapa hal yang harus segera aku sampaikan. Ini adalah laporan milik Xiao Shen sejak dia menjabat, Jin Group, laporan kerugian dari 3 proyek luar negeri. Total kerugiannya melebihi 800 juta dolar. Dan yang satu ini adalah bukti dia menyalahgunakan dana perusahaan untuk keuntungan pribadinya sendiri. 800 juta dolar. Apa ini benar? Menyalahgunakan dana itu melanggar hukum. Ayah, Xiao Shen, dia akan menghancurkan keluarga kita.
Xiaoshen, apa maksud dari semua ini? Semua dokumen ini hanyalah informasi sepihak. Kerugian proyek luar negeri disebabkan oleh masalah kurs mata uang. Semuanya akan kembali normal sebelum akhir tahun. Mengenai penyalahgunaan dana, saya tidak pernah mengambil 1 sen pun uang perusahaan. Ho, hanya karena kamu bilang tidak? Lalu kami percaya? Siapa yang akan menjadi saksimu? Bukti hitam di atas putih sudah ada di sini, kamu masih mau menyangkalnya? Ayah, berikan saya waktu 3 hari. Dalam 3 hari, saya pasti akan menemukan kembali mahkotanya. Dan juga, saya akan membereskan seluruh pembukuan ini dengan jelas. Siapa yang berbuat curang, siapa yang sedang berbohong. Semuanya akan terlihat jelas. Baik, aku berikan kamu waktu 3 hari. Ayah, Anda terlalu pilih kasih. Masalah besar telah terjadi di pameran ini, dan harga saham sudah mulai turun. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, apa kita harus mengorbankan seluruh keluarga Jin demi dia? Semuanya, sekarang Jin Group sedang kehilangan pemimpinnya, sangat butuh sosok yang bertanggung jawab dan berani untuk memimpin demi menstabilkan situasi. Aku merekomendasikan putraku Jin Yuan. Dia adalah cucu tertua dari keluarga Jin, mengalir darah keluarga Jin, di dalam nadinya ada rasa tanggung jawab seperti keluarga Jin. Saya tahu, saya tidak punya pengalaman, masih muda, dan belum cukup dewasa. Tetapi sebagai cucu tertua keluarga Jin, saat keluarga Jin dalam kesulitan, saya memiliki kewajiban untuk membantu. Ini adalah koleksi pribadi saya, sebuah mahkota, berasal dari Prancis, peninggalan keluarga Bourbon, dalam sejarah dikenal sebagai Bourbon Heart. Meskipun ini bukan satu-satunya milik keluarga kerajaan, tapi ini benar-benar harta yang asli. Nilai pasarnya di atas $40 juta. Jika paman muda bisa menyerahkan posisinya sementara, saya bersedia memberikan barang ini, tanpa syarat, untuk menjadi barang pengganti, di pameran ini. Mahkota senilai $40 juta, dia mendonasikannya begitu saja. Tuan Muda Jin, kali ini dia benar-benar berkorban banyak. Jika pameran ini benar-benar bisa diselamatkan, maka jasanya sungguh luar biasa. Kakek, bagaimana menurut kakek mengenai usulan saya? Ini Xiaoshen, dia bagaimanapun adalah tetuamu, kenapa harus membuatnya seperti ini? keberlangsungan grup Jin sudah ada di depan mata. Anda masih ragu? Jika kita menunggu sampai berita negatif semuanya tersebar luas, keluarga Jin akan benar-benar hancur. Ekor rubahnya akhirnya mulai kelihatan juga. Kemana Nona Shi ini melarikan diri? Bukankah ini berarti dia merasa bersalah? Tadi aku baru lihat Nona Shi masih di sini. Kok tiba-tiba sudah hilang? Tidak mungkin dia sedang merasa bersalah, kan? Nona Shi ini memang terasa aneh. Kamu tahu apa? Suami istri itu memang pasangan sehidup semati. Tapi saat ada bencana mereka berpaling sendiri-sendiri. Presiden Jin sudah membuat masalah yang begitu besar, siapapun pasti akan melarikan diri. Paman, sudah aku katakan, dalam hati Xinian, hanya ada aku. Berikan posisi di grup itu kepadaku, siapa tahu, saat itu tiba nanti aku bisa meminjamkan mahkota ini kepadamu, agar kamu tidak perlu kehilangan martabat di depan kakek. Jangan bermimpi. Tidak apa-apa. Asal aku menduduki posisi itu, Xinian, dia pasti akan kembali dengan sendirinya. Oh ya? Apa kamu pikir yang dia sukai itu adalah dirimu? Dia hanya sangat sakit hati olehku, makanya dia mencari orang yang lebih hebat dariku untuk balas dendam padaku. Kakek, waktu tidak menunggu siapapun. Apa Anda sudah memikirkannya dengan matang? Kakek, waktu terus berjalan. Apakah kakek sudah memikirkannya baik-baik? Kita semua adalah keluarga. Mengapa harus sampai seperti ini? Berarti tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Baiklah, aku pergi kalau begitu. Pameran ini, urus saja sendiri oleh kalian. Bu, ayo kita pergi. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Kenapa mati lampu? Bukan. Coba kalian lihat itu. Wah, ini benar-benar seperti bidadari turun dari kayangan.
Cantik sekali, aku bisa pingsan melihatnya. Hentikan ekspresi memalukanmu itu. Jangan lupakan urusan penting kita. Coba lihat kalian semua. Apa yang dipakai di kepala Xinian? Bukankah itu mahkota Odin? Kalian lihat, di atas kepala Xinian. Bukankah itu mahkota Odin? Tidak mungkin mahkota Odin bukannya sudah dicuri. Ini benar-benar asli. Aku pernah melihatnya di buku katalog, bahkan setiap detailnya persis sama. Ya ampun, ini benar-benar indah. Aku terlalu fokus menatap Xinian, sampai tidak memperhatikan mahkotanya. Semuanya, aku ingin memperkenalkan secara resmi, ini adalah permata paling berharga dalam hidupku, istriku, Xinian. Ini romantis sekali. Apa yang sedang direncanakan Presiden Jin ini? Lepaskan aku Xiao Yuan, Jin Xiandia. Nian, selama ini, aku berhutang padamu, sebuah lamaran yang layak. Hari ini aku ingin melakukannya, di depan semua orang. Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu bersedia menikah denganku? Terimalah dia. Aku bersedia. Aku bersedia. Mahkota-mahkota Odin ini adalah harta karun dari kerajaan Eropa. Aku sudah membelinya. Aku merasa hanya inilah yang pantas untukmu. Ikut aku. Apa yang kamu lakukan? Aku benar-benar tidak habis pikir. Apa bagusnya dia? Dia itu pria tua. Kenapa kamu bisa begitu setia kepadanya? Aku juga tidak mau tertipu. Tapi dia memberiku mahkota. Bodoh. Tolol. Mahkota di kepalamu itu jelas-jelas palsu. Dia membohongimu. Omong kosong. Suamiku tidak mungkin membohongiku. Ini adalah mahkota Odin yang tiada duanya di dunia. Aku tidak bicara sembarangan. Mahkota Odin yang asli sudah lama aku. Oh, maksudmu yang kupakai ini palsu? Lalu mahkota aslinya kamu apakan? Xiao Yuan sedang bicara terbawa emosi. Dia asal bicara saja. Tidak seperti yang kalian bayangkan. Ayo pergi. Bukan urusan kita lagi di sini. Ayo pergi. Jangan buru-buru pergi. Lepaskan aku. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu sangat yakin kalau mahkota di kepalaku ini palsu? Kalau begitu, yang asli, apa ada padamu? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak tahu? Tidak masalah. Biarkan aku membantumu untuk mengingat kembali. Apa yang sedang terjadi? Siapa orang itu? Kenapa penampilannya seperti itu? Dia juga memakai mahkota Odin di tubuhnya. Benda seperti itu pantas disebut mahkota Odin? Bukankah itu hanya sebuah mainan plastik rongsok? Paman, apa maksudmu melakukan ini? Orang ini? Apa mungkin kamu tidak mengenalnya? Bagaimana denganmu? Aku juga tidak mengenalnya. Tidak. Mana mungkin aku mengenal sampah miskin seperti ini? Tepat sekali. Sepertinya, aku harus terus membantu kalian untuk mengingatnya kembali. Layarnya menyala. Orang yang ada di dalam video itu, wajahnya terlihat sangat familiar. Sepertinya dia adalah... Ini baru uang muka. Setelah kamu berhasil mencuri mahkota Odin, aku akan membayar sisanya, menjamin hidupmu akan sejahtera seumur hidup. Ya ampun, ini suara Nyonya Jin. Ini sudah jadi bukti kuat, kan? Sekarang apa kalian masih ingin berkelit? Apa kamu tahu seberapa berharga mahkota ini? Beraninya kamu mencurinya? Jika saja aku tahu, biar diberi 10 nyali pun aku tidak akan berani mencurinya. Dia orangnya?
Nyonya inilah yang menyuruhku. Dia memberiku $500.000, menyuruhku meretas sistem pemantauan, dan mencuri mahkota itu. Aku sungguh tidak tahu kalau mahkota ini sangat penting. Aku pikir ini cuma perhiasan kecil yang tidak berharga. Tolong lepaskan saya. Kamu bicara sembarangan. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Kamu mencoba menjebakku. Kamu. Ini uang muka yang dia berikan padaku. Kalian bisa periksa sendiri. Milik siapa sebenarnya kartu ini? Kenapa? Sekarang merasa bersalah karena ketahuan? Tadi sepertinya kamu sangat percaya diri, bukan? Hahaha. 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 Aku kalah? Aku kalah lagi. Kamu sudah lama tahu rencanaku, benarkah begitu? Benar sekali. Kamu sengaja meletakkan barang palsu di lemari? Sengaja membiarkanku mendapatkannya? Kamu sengaja mempermainkanku? Benar. Apa kamu pikir niat burukmu itu bisa kamu sembunyikan dariku? Kamu merebut Xinian, merebut segalanya dariku. Kalau bukan karenamu, perusahaan itu harusnya milikku, begitu juga dengan Xinian. Sampai sekarang kamu masih belum sadar juga? Semua yang kamu miliki sekarang, kamu hancurkan sendiri. Saat Xinian masih mencintaimu, apa yang kamu lakukan? Kamu menginjak-injak seluruh ketulusan Xinian seperti tumpukan sampah. Saat itu aku belum mengerti cinta. Aku memindahkanmu ke perusahaan baru, karena ingin memberi satu kesempatan terakhir untukmu, agar kamu bisa menjauh dari sampah seperti Jiangyan itu, dan memulai hidup baru. Tapi apa yang sudah kamu lakukan? Aku. Panggil polisi. Kakek, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku ini cucu tetuamu. Kakek tidak boleh mengirimku ke penjara. Kakek. Nenek, tolong katakan sesuatu. Nenek. Aku. Keluarga Jin kita hampir hancur di tanganmu. Masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Hal yang menantimu adalah hukuman hukum. Cepat ke sini. Tuan Jin Yuan, Anda dicurigai melakukan pencurian, menjebak orang lain, mohon ikut bersama kami. Bawa dia. Ibu. Kalian tidak boleh menangkap putraku. Putraku tidak bersalah, lepaskan putraku. Putraku? Semua gara-gara kamu, kamulah yang mencelakai putraku. Wanita hina, aku akan menghabisimu. Wanita tak tahu malu. Dasar sampah. Kamu akan menerima balasannya. Jika sampai putraku mengalami sesuatu yang buruk, aku akan terus mengejarmu sampai akhir. Kamu tidak apa-apa? Apakah sakit? Kenapa kamu sebodoh ini? Aku tidak apa-apa. Ini hanya luka kecil. Kamu terluka begini dan masih bilang tidak apa-apa. Apa kamu tahu, tadi kamu membuatku sangat ketakutan. Jika saja pisau itu sedikit lebih bergeser. Jika kamu benar-benar mengasihaniku, saat kita pulang ke rumah malam ini, berikanlah kompensasi yang baik untukku. Sepertinya kamu memang baik-baik saja. Masih bisa bercanda denganku. Presiden Jin, kamu membuat istrimu jadi merasa malu. Pamer kemesraan kalian. Benar-benar menyakitkan untuk dilihat. Waktunya telah tiba. Pameran perhiasan Jin Group secara resmi dibuka.